Halo teman-teman, yang kenal maupun yang tidak kenal, selamat datang di channel EC Enio. Ini saya, utuslah saya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menceritakan kepada teman-teman semuanya tentang pengalaman hidup saya yang berkali-kali mengalami kegagalan. Lucu, kenapa orang mau menceritakan kegagalannya, sementara banyak orang ingin menceritakan kesuksesannya, kebaikan-kebaikan yang ia alami di dalam hidupnya. Nah, kenapa saya ingin menceritakan bagaimana kegagalan yang bertubi-tubi yang saya hadapi? Nah, kegagalan yang pertama yang saya hadapi adalah gagal menjalani hidup membiara sebagai seorang suster biarawati yang sudah 20 tahun lebih saya hidupi dalam perjalanan hidup saya. Nah, walaupun sudah 20 tahun saya hidup di dalam biara, ternyata akhirnya saya mengambil keputusan mengundurkan diri. Bukan persoalan yang mudah, karena di dalam biara itu 99% hidup kita itu sangat mengalami kebahagiaan. Mungkin hanya 1% orang mengalami tidak bahagia. Walaupun seperti itu, saya akhirnya mengambil keputusan mengundurkan diri pada usia yang tidak muda lagi. Sungguh tidak mudah. Orang yang terbiasa di dalam biara, hidup teratur, mulai dari pagi sampai nanti tidur kembali, hidup itu sudah diatur, sudah ada waktu-waktunya. Pagi, jam 5 pagi, sudah mulai dengan ibadat pagi, mengikuti perayaan Ekaristi, mulai bekerja sesuai dengan karya-karya yang ada di dalam kongregasi tersebut. Siang, melakukan ibadat siang. Nanti sore, ada lagi ibadat sore dan ibadat bacaan. Nanti jam 6:30 ada lagi doa rosario. Setelah itu masih ada yang namanya doa kompletorium atau doa penutup. Makan malam, ada rekreasi, kemudian ditutup dengan doa, baru orang pergi untuk tidur, beristirahat, memulihkan segala tenaga yang telah dipergunakannya sepanjang hari untuk menyambut hari baru pada hari berikutnya. Maka saya katakan di dalam biara itu, saya merasakan bahwa hidup itu sungguh sangat bahagia. Walaupun saya merasa bahagia di sana, saya gagal menjalani hidup membiara. Itu kegagalan pertama. Kemudian kegagalan saya yang kedua, setelah saya keluar dari biara, tentu saya harus mencari pekerjaan. Sebenarnya sudah difasilitasi oleh pemimpin saya agar saya melamar di rumah sakit. Maka waktu saya masih di dalam biara, saya sudah mengirimkan lamaran ke salah satu rumah sakit. Saat datang ke situ, mereka mengatakan kami tidak membutuhkan sarjana. Sungguh teman-teman, betapa mengerikan hidup ini. Itu yang saya rasakan saat itu. Wow, bagaimana saya akan hidup di rumah sakit yang tadi saya sebutkan? Tapi karena kalau kita keluar dari biara, kita itu hanya dibiayai untuk biaya 3 bulan. Kalau kita hemat, uang itu bisa untuk 3 bulan. Tapi kalau kita tidak hemat, itu 1 bulan
pun sudah habis. Saya merasa tidak tahu bagaimana menjalani saat itu. Kemudian kegagalan yang ketiga. Saya masih waktu saya menganggur, ternyata orang tua saya masuk rumah sakit. Tidak lama berselang dari dia masuk rumah sakit, dia menghembuskan napas terakhir dan menghadap sang Bapa. Saya merasa begitu bertubi-tubi kegagalan yang saya alami. Namun dalam menghadapi itu semua, satu hal yang saya tidak lakukan adalah saya tidak mau mengeluh. Tapi itulah, dalam kondisi kita tidak tahu bagaimana, rahmat Tuhan itu juga selalu ada. Dan akhirnya saya bisa pulang. Saya melihat orang tua saya. Kemudian saya kembali lagi ke kota tempat saya untuk mencari pekerjaan. Belum berapa saat saya kembali, orang tua saya dikabarkan meninggal. Maka saya terpaksa pulang lagi. Begitulah kenyataan hidup. Tidak mudah, namun harus dijalani. Berani menjalani, walaupun tidak mudah. Nah, apa yang membuat saya berani menjalani itu? Ini yang penting. Yang pertama, saya sudah punya kebiasaan dekat dengan Tuhan. Saya punya kebiasaan mengheningkan diri di hadapan Tuhan. Saya tidak mau kehilangan daya Tuhan dalam diri saya. Maka saya selalu berusaha untuk dekat dengan Tuhan. Berdoa maupun hanya hening, hanya diam di hadapan Tuhan. Itulah yang saya lakukan. Kemudian untuk menghadapi tidak diterima bekerja, melamar kembali pekerjaan di tempat-tempat lain, di rumah sakit lain. Saya kirimkan banyak lamaran, tapi ternyata mereka juga belum memanggil saya. Akhirnya saya mencoba mengirimkan lamaran kembali ke rumah sakit di mana saya masih bekerja sampai sekarang. Saya dipanggil untuk tes. Tidak lama dari situ saya dinyatakan lulus dan saya mulai bekerja tahun 2010. Itulah teman-teman, kenyataan hidup yang tidak mudah, tapi harus berani kita menjalani. Walaupun banyak kegagalan, kita harus tetap mampu melangkah. Walaupun langkah kita itu hanya kecil, tapi tetap melangkah. Jangan berhenti. Kemudian waktu saya menganggur, apa yang saya lakukan? Ya, agar mereka bisa membaca dengan lancar. Pada siang hari, saya membantu adik saya ke ladang. Selain itu, pada masa menganggur, saya juga pergi menjadi relawan. Waktu itu ada gempa di Padang, maka saya menjadi relawan di sana. Maka saya diikutkan sebagai tenaga mereka. Pada saat itu ada banyak yang relawan dari berbagai tempat. Ada dari Palembang, ada dari Medan, ada dari Jakarta. Rumah sakit tempat saya bekerja sebelumnya dari Palembang datang juga ke situ. Saya duluan datang, kemudian mereka berikutnya menyusul. Saya bergabung dengan mereka untuk bakti sosial. Kami pergi ke daerah-daerah yang mereka tidak bisa mendapatkan pelayanan kesehatan karena jauh. Maka rumah sakit Caritas dari Palembang membawa mobil ambulans dan satu mobil lagi yang lain. Kami bisa menjangkau banyak tempat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di situ. Itulah yang saya lakukan saat saya mengalami kegagalan. Terima
kasih untuk yang sudah menonton, dan jangan lupa subscribe-nya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.